Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Kuat Sopoyono SPD, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Saat ini saya bertugas di SD Negeri 165 Ogo. Dalam pendidikan guru penggerak ini, saya dipandu dan dibimbing oleh Ibu Francisca Ika Prihatiningsi MPD sebagai fasilitator dan Bapak Ismakun Ranuwijaya SPDI MPDGR sebagai. Pada video ini akan membahas poin 1.1C koneksi antar materi modul 1.1 mengenai kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pengajaran dan pendidikan merupakan satu kesatuan, namun memiliki perbedaan makna. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat dan merupakan kunci utama untuk menciptakan manusia yang beradab. Maksud pendidikan dan pengajaran yang berguna untuk peri kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari masyarakat. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir dan batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi mampu bersandar pada kekuatan sendiri. Pendidikan itu sebagai tuntunan, di mana murid terlahir dengan kekuatan kodratnya masing-masing dan pendidik hanya menumbuh kembangkan kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lingkungan. Kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Guru harus mendidik anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri, dengan tetap mengutamakan kearifan lokal sosial budaya. Apa sih yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, menurut saya yang pertama, pembelajaran hanya transfer ilmu semata sehingga saya lebih fokus pada ketercapaian materi. Kedua, saya menganggap semua murid memiliki kebutuhan yang sama. Saya tidak mempertimbangkan karakteristik murid. Yang ketiga, nilai kognitif menjadi acuan dalam tujuan pengajaran yang saya laksanakan. Pembelajaran dianggap berhasil jika murid telah mencapai tahap ini. Yang keempat, pengajaran itu berpusat pada guru atau teacher center. Guru lebih mendominasi aktivitas di dalam kelas, sehingga murid tidak memiliki kesempatan yang luas untuk berpartisipasi aktif. Dengan kata lain, murid hanya sebagai objek, sehingga guru lebih banyak menuntut apa yang dia mau. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1? Setelah mempelajari modul 1.1, ternyata yang pertama, pembelajaran itu bukan hanya sekedar transfer ilmu, melainkan menuntun dan memerdekakan murid untuk dapat menumbuh kembangkan potensi yang dimiliki sesuai minat dan bakatnya. Yang kedua, saya akan memperhatikan semua aspek pembelajaran, baik kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, maupun budaya. Yang ketiga, saya akan lebih memberi ruang kepada murid sebagai subjek pembelajaran dan memberi kebebasan berekspresi dan berkreasi, mengemukakan pendapat dan memilih cara belajar yang mereka senangi. Apa
Strategi yang akan saya terapkan pertama, mengenali dan memahami karakteristik murid dan memberi pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kedua, menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif, inovatif, dan kreatif dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran serta sosial budaya. Yang ketiga, merancang dan menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kodrat keadaan murid, baik kodrat zaman maupun kodrat alam, serta relevan dengan konteks kebudayaan. Keempat, melakukan refleksi proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan dengan mengamati kekuatan dan kelemahan. Kelima, memperbaiki praktik pembelajaran yang mengutamakan kebutuhan murid agar terwujud pendidikan